Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Aulia Asani. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang dialektika akal dan alam semesta, mata kuliah Islam dan Iptek. Kelas Introduction. Informasi tentang pra-penciptaan manusia tidak bisa dijelaskan oleh sains. Namun, informasi ini bisa didapatkan di Al-Quran, yang memberikan informasi cukup signifikan tentang hal ini. Faktanya, seperti yang disimpulkan pada Al-Quran, terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 30-31, Allah memberinya kelebihan jika dibandingkan makhluk lainnya, yang artinya Allah itu mengajarkan ilmu. Dan sesungguhnya terdapat pesan bahwa jika manusia itu mampu memahami pengajaran ilmu yang diberikan oleh Allah, sesungguhnya Allah telah memberikan suatu piranti yang bisa menerima, mengolah, dan mengembangkan suatu ilmu atau pikiran atau akal. First of all, awal mula generasi di muka bumi ini adalah Qabil dan Habil. Mereka yaitu putra dari Adam. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka melakukan domestikasi atau pengadopsian tumbuhan dan hewan dari kehidupan liar ke kehidupan sehari-hari manusia. Qabil mengembangkan tanaman, sementara Habil mengembangkan hewan. Mereka berdua pernah terlibat dalam suatu konflik yang kemudian ditengahi oleh ayahnya sendiri. Qabil berkorban dengan hasil pertaniannya, kemudian Habil berkorban dari hasil peternakannya. Ternyata pada akhirnya Allah hanya menerima kurbannya Habil. Hal ini menimbulkan rasa iri dan dengki dari dalam diri Qabil, yang membuatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Qabil. Let's discuss. Terlepas dari tragedi pembunuhan itu, lalu dari mana keahlian pertanian dan peternakan didapatkan oleh manusia di muka bumi ini? Pre-human hominidae. Penemuan antropologis dan arkeologis di banyak wilayah di muka bumi ini menemukan adanya fosil. Beberapa di antaranya adalah Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo neanderthal, dan lain sebagainya. Sebagian hominidae itu menunjukkan lapisan-lapisan historis purba. Fosil yang berusia lebih muda tampak lebih cerdas dengan volume otak yang lebih besar. Tentunya, lapisan-lapisan historis purba itu juga mencerminkan perkembangan teknologi purba untuk beradaptasi dengan alam sekitarnya. Dengan temuan arkeologis di sekitar fosil-fosil mereka, salah satu teknologi purba yang mereka inisiasikan ialah serangkaian penataan kembali tanaman dan hewan. Generasi makhluk hominidae itu diindikasikan telah menemukan api untuk membuka lahan pertanian atau biasa disebut fire stick farming. Let's discuss again. Apa hubungan hominidae dengan manusia keturunan Adam? Jawabannya adalah sampai saat ini masih menjadi kontradiksi antara sains dengan agama. Namun hal ini jangan sampai menimbulkan sikap anti-sains di kalangan umat beragama. Lanjutan kisah Habil dan Qabil. Setelah Habil terbunuh, apa yang harus dilakukan terhadap jenazahnya Habil? Sebagai manusia generasi pertama, Qabil tidak mempunyai ilmu tentang hal itu. Maka Allah mengirimkan 2 burung gagak untuk memberi contoh kepada Qabil tentang tata cara mengurus jenazah saudaranya itu. Dengan pikiran yang digerakkan oleh Allah, manusia bisa mengembangkan kebudayaan di muka bumi. Misalnya, pada bahasa, sistem pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, sistem ekonomi, dan lain sebagainya.
Hal ini disimpulkan dari ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 31. Oleh karena itu, Al-Quran menganjurkan agar manusia menjelajah alam ini untuk mengaktifasikan pikiran atau akal agar menghasilkan ilmu pengetahuan. Transformasi agama dalam lintas generasi manusia. Jika ada manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, maka seharusnya agama-agama yang diyakini umat manusia adalah monoteisme. Akan tetapi, mengapa generasi manusia, umat manusia, berikutnya menjadi politeistik, monotheist, one of God? Dalam antropologi klasik, dikenal adanya monotheist primitif, bahwa pada mulanya manusia hanya mengenal satu Tuhan. Diferensi politeistik itu menjadi semakin liar ketika suku-suku di dunia mulai membangun kultus individu terhadap leluhur mereka. Let's discuss. Peradaban Mesir yang berhasil mengembangkan ilmu kedokteran, arsitektur, dan matematika juga gagal untuk mengonstruksikan Tuhan yang sebenarnya. Mengapa hal itu terjadi? Di Babilonia, kekuasaan politik dikendalikan oleh Namrud yang berambisi mempertahankan kekuasaannya dengan mencitrakan dirinya sebagai jelmaan Tuhan. Hal yang sama terjadi juga di Mesir. Untuk mempertahankan kekuasaannya dan mengangkat dirinya sebagai jelmaan Tuhan. Demikian, peradaban-peradaban telah dipermainkan oleh tirani, despotik, yang memasukkan dirinya sebagai Tuhan, sehingga menutupi kebenaran yang hakiki. Sementara itu, sebagian kelompok manusia tidak terserap dalam politik manapun. Mereka mengembangkan konsep sendiri-sendiri, konsep hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Kritisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Ibrahim mendapati kaumnya terjebak di dalam politeisme akut. Kritisme itu juga mendorong Ibrahim mencari tahu tentang kebenaran Tuhan melalui interaksi dengan alam semesta, mencoba membaca alam untuk mencari petunjuk tentang Tuhan yang sebenarnya. Al-Quran telah menyebutnya dengan al-albab, hamba yang cerdas. Dengan sebagian dinamika sosial yang menjebak, menyengsarakan umat manusia, di mana agama tidak bisa menjadi resolusi umat manusia, bahkan menjadi bagian dari permasalahan, maka keberadaan agama pun digugat. Ketika eksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai manusia yang semakin luas dan semakin dalam, keberadaan Tuhan yang diyakini oleh agama-agama pun semakin dipertanyakan, disangsikan, dan digugat. Perkembangan pikiran manusia ini membuktikan betapa dahsyatnya akal manusia ketika berinteraksi dengan alam semesta. Seperti bayi yang baru saja lahir, dibentuk sesuai dengan proses yang dilalui selanjutnya. Hal ini tentunya menjadi tantangan umat beragama untuk mengembangkan pendidikannya, pengetahuannya, dan teknologinya yang berproses pada nilai-nilai ketuhanan.